Udah ready. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah Pak Dr. Baiti Rahman MA, panitia yang sudah luar biasa membuat gebrakan acara literasi nasional, pembedah buku Kiai Asep Ubaidillah, ini kiai besar di dua masjid yang besar ini, Masya Allah luar biasa, dan sepertinya beliau sekarang sedang membangun pesantren, mudah-mudahan berkah dan segera jadi. Pembedah yang kedua Bunda Eri, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Peserta virtual literasi Fakultas Tarbiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Isi dari buku sudah disampaikan secara panjang lebar, luar biasa Kiai Asep ini, Masya Allah. Makin mendalam ini, makin dalam ilmunya nih. Mungkin sebentar lagi akan nyalip Pak Dekan nih jadi wali ini. Walinya ada dua nanti di Tarbiyah. Baik, sebetulnya buku ini berawal dari tulisan skripsi dan tesis saya, dan memang tidak saya cantumkan secara menyeluruh, saya ambil bagian-bagian tertentu saja. Dan memang kemudian judulnya itu saya ubah sebagaimana yang sudah diterangkan oleh Ki Asep, karena judul itu akan menjadi salah satu daya tarik. Ketika judulnya biasa saja atau tidak ada sesuatu yang menggelitik, maka ya dianggap nanti biasa saja. Dan buku ini terdiri dari 14 bab. Bisa di scroll ke bawah Bang Rocky, akan saya sajikan secara cepat saja. Dan paling tidak dari 14 bab ini ada tema-tema yang memang pokok, baik yang diawali dengan definisi menghafal, yang kita ketahui bahwasanya banyak orang yang istilahnya memahami menghafal itu ya sekedar menghafal. Maka seringkali kita menemukan bahwasanya ketika mungkin tes masuk ke sebuah perguruan tinggi atau ke sebuah sekolah, banyak yang menyertakan piagam-piagam. Yang bersangkutan sudah mendapatkan hafalan sekian. Misalkan saya pernah ngetes di salah satu perguruan tinggi di luar PTIQ, syahadahnya 17 juz. Tapi yang terjadi ketika saya suruh membaca awal surah Ali Imran, ngeblank. Wah, itu gimana ya? Intinya hanya pernah menghafal saja. Artinya dia memahami menghafal ya hanya sekedar menghafal, padahal kalau dalam istilahnya pemahaman yang tepat, menghafal itu sebetulnya adalah menjaga dari hafalan itu sendiri. Karena Allah juga memberikan ancaman dari hadisnya bagi siapapun yang kemudian menghafal namun tidak bisa menjaga hafalannya. Jadi inti dari menghafal adalah menjaga hafalan itu sendiri. Sama mungkin ketika seorang yang masih belum punya pasangan ingin punya pasangan. Jadi sebetulnya intinya adalah ya menjaga pasangan itu sendiri. Maka sering dari guru-guru kita menyatakan kalau orang yang hafidul Quran itu istrinya dua. Satu istri yang nyata, yang kemudian yang satu lagi ya istrinya Al-Quran itu yang harus selalu dibelai-belai tiap hari. Kalau tidak dibelai dia menjadi liar lagi seperti unta liar. Bagaimana kita mau menangkap unta yang liar? Cukup susah. Kemudian yang kedua terkait dengan keutamaan menghafal. Yang ketiga metode ini banyak sekali ya, dan di zaman akhir ini banyak bermunculan metode-metode yang secara tawarannya itu luar biasa. Bahkan saya sempat terkagum dan tercengang karena
ada metode yang terkenal bahkan sampai ke luar negeri. Itu yang menyusun teman saya dan saya tahu persis seperti apa dia zaman kuliah itu. Zaman kuliahnya ya bisa dibilang nggak jelas gitu, tapi tiba-tiba setelah tidak berjumpa sekian tahun memunculkan metode yang menurut testimoninya itu terkenal sampai ke luar negeri. Nah, itu luar biasa. Maka kita harus kembali ke istilahnya apa ya, pengertian awal bahwa untuk menghafal sebetulnya adalah kuncinya adalah banyak membaca. Membaca insya Allah. Tapi nanti harus ada bedanya. Ketika kita menghafal harus diniatkan untuk menghafal. Karena kalau hanya niatnya untuk membaca ya nggak hafal. Karena innamal a'malu binniyat. Kemudian ada problematika, motivasi, murojaah, dan kemudian karena mungkin banyak yang ingin mendapatkan gambaran seperti apa sih kalau menerapkan kurikulum tahfidz di sekolahnya. Saya berikan contoh aplikasi untuk 1 semester dan itu mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Bisa dikebawahkan. Jadi bab 1 ini masih membahas tentang definisi menghafal, kemudian beberapa hal yang berkaitan dengan menghafal. Terus lanjutkan. Bab 2, bab ini membahas tentang berbagai keutamaan yang akan diperoleh oleh para hafid. Keutamaan ini akan diperoleh baik di dunia maupun di akhirat. Maka sesuai dengan judulnya, insya Allah siapapun yang serius menjadi penghafal Al-Quran akan dicintai Allah dunia akhirat. Kemudian di dalamnya ada sekitar 14 hadis yang dicantumkan pada bab ini. Dan terima kasih tadi ada koreksi dari Ki Asep, karena memang walaupun sudah beberapa kali dilakukan pengeditan, namun memang saya akui banyak sekali kekurangan-kekurangan untuk kemudian memang dikatakan menjadi sebuah tulisan yang optimal. Dan insya Allah ke depan mungkin akan saya perbaiki lagi dan kita akan tambahkan hal-hal yang memang akan menjadi semakin menarik. Kemudian di bab 3 membahas tentang cara-cara menghafal. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menghafal. Dan ada 14 hal yang perlu diperhatikan sehingga proses menghafal Al-Quran itu menjadi mudah. Dilanjutkan. Jadi itu tadi adalah faktor-faktor internal, maka ternyata selain faktor internal ada faktor dari luar diri seseorang yang kemudian sangat memberikan pengaruh terhadap proses menghafal Al-Quran yang tadi disingkat oleh Ki Asep dengan 7M, luar biasa. Terus bab 5. Bab 5 ini metode. Jadi metode itu adalah cara yang akan kita tempuh. Sangat beragam sekali, apakah mau menghafal per halaman atau per ayat atau per berapa ayat, itu nanti kita akan lihat kemampuan dari siswa atau seseorang yang akan menghafal. Jadi sebetulnya tidak ada alasan bahwasanya wah susah. Kalau 1 hari bisa menghafal 1 ayat saja, kalau kita asumsikan Al-Quran itu ada 6.000 ayat, maka berarti insya Allah 6.000 hari hatam. 6.000 hari itu ya sekitar 20 tahun ya. Itu kalau 1 ayat. Tapi itu istilahnya kan di luar sadar kalau sehari seayat. Apalagi kalau kemudian memang kita fokus. Saya dulu ketika menghafal itu dalam 1 hari itu alhamdulillah minimal saya bisa menghafal sekitar 6 halaman. 3 lembar. Itu pun Al-Quran yang saya pakai itu bukan Quran yang sekarang ada. Ya, ini Quran yang menjadi patokan atau mushaf pojok, karena dulu belum aja Quran yang seperti itu. Yang ada di kampung itu Quran yang sampulnya berwarna emas. Jadi ternyata 1 juz itu malah lebih sedikit. Kalau itu 20 halaman, ini cuma 18 halaman. Otomatis ya lebih cepat karena secara jumlah itu lebih sedikit. Dilanjutkan Bang Rocky. Kemudian di dalam bab 6 ini kita akan mengupas tentang kendala-kendala atau permasalahan baik yang kemudian berasal dari dalam diri atau kemudian faktor-faktor yang menjadi kendala yang berasal dari luar. Selanjutnya di bab 7, motivasi. Nah, ini motivasi terkadang banyak teman-teman atau siapapun yang menghafal itu kering dengan motivasi. Padahal motivasi itu adalah hal yang sangat penting. Bahkan lebih penting daripada proses menghafal itu sendiri. Kalau kita sudah motivasinya tinggi, maka insya Allah ya akan berjalan dengan sendirinya. Tapi kalau motivasinya rendah, bisa jadi yang sudah berjalan dengan baik itu pun stagnan atau mentok alias mandek. Gitu. Lanjutkan Bang Rocky. Di bab 8 ini adalah
membahas tentang pengulangan, atau ada yang menyebutnya dengan, kalau di PT IKI lebih dikenal dengan istilah takrir. Kalau di luar menyebutnya dengan murojaah, ya sebetulnya sama, intinya adalah mengulang hafalan yang telah ada. Triknya bagaimana itu banyak sekali, bisa dilanjutkan di bab 9. Nah, di situ saya menyampaikan ada 16 metode mengulang, atau tadi metode dalam takrir atau murojaah, yang kemudian bisa kita pilih atau bisa kita combine-kan di antara metode-metode yang ada. Dilanjutkan. Di bab 10 ini menjelaskan secara spesifik langkah-langkah dalam mengulang. Kalau tadi adalah metodenya, maka ada langkah-langkah yang harus diperhatikan. Bukan hanya memilih metode, namun secara lebih mendalam langkah-langkahnya, atau kalau di dalam pendidikan itu disebut dengan taktik, atau namanya ya taktik ya. Jadi kalau strategi masih umum, taktik itu adalah sifatnya secara spesifik. Lanjutnya bab 11. Kemudian di bab 11 ini adalah membedakan tipe-tipe menghafal. Ada yang misalkan bagaimana murojaah itu bagi yang baru mulai itu gampang, tapi kalau yang sudah hafalannya banyak, misalkan punya hafalan 5 juz, punya hafalan 10 juz, atau bahkan 30 juz, bagaimana kemudian caranya dalam memanage waktu, itu sangat penting. Karena kalau tidak, biasanya misalkan ada dari kita yang suka murojaahnya itu dari awal mulu, dari juz 1 sampai juz 5, kita males nih, ada masalah galau atau apa, berhenti lagi, mulai dari juz 1 lagi murojaahnya. Akhirnya sampai mungkin juz 10, yang belakang kapan itu tersentuhnya, nggak pernah tersentuh. Maka di situ penting sebuah manajemen dalam mengulang hafalan, terutama bagi yang hafalannya sudah banyak. Kalau masih sedikit ya akan fokus kepada menambah hafalan baru. Selanjutnya di bab 12, ini adalah gambaran bagaimana ternyata kalau kita mau menyisihkan waktu 1 jam dalam sehari, dengan bahwasanya asumsi dalam 1 jam itu kita bisa menghafal 1 halaman, atau nanti disesuaikan dengan kemampuan yang bersangkutan, maka dalam 1 tahun itu 365 hari. Jangan diambil semua, sisakanlah 65 hari buat apa saja lah, buat senang-senang atau habis buat apalah yang lain, kepentingan yang lain. Hanya cukup mengambil 300 hari. Maka insya Allah dalam 2 tahun hatam. Karena ada 600 halaman, otomatis kalau setahun kita bisa menghafal 300 halaman, maka 2 tahun hatam. Dan ini adalah mungkin gambaran yang paling ideal dan istilahnya gampang untuk dicapai. Otomatis nanti kalau disesuaikan bisa jadi lebih cepat atau bisa jadi lebih lambat. Kalau kemampuannya lebih, dalam 1 jam mungkin bisa menghafal 2 halaman, ya otomatis akan menjadi 1 tahun saja. Kalau otomatis wah berat nih 1 halaman, separuh saja, berarti menjadi kurang lebih ya 3-4 tahun. Bab 13. Dan ini motivasi yang saya pikir akan menjadi menarik, karena kalau ilmu tentang istilahnya terkait dengan motivasi dan sebagainya, entah itu hadis atau dalil-dalil nakli dari Al-Quran, maka sudah banyak sekali yang membuat, dan mungkin banyak yang bukunya lebih tebal. Namun penting di sini adalah motivasi, mungkin cerita-cerita dari saya pribadi yang kemudian ini ya doa, ya sekali lagi doa dari para guru. Ya alhamdulillah, saya tidak menyangka sampai kemudian sekarang ini berada di posisi yang seperti ini. Itu semua adalah karena berkah Al-Quran. Semuanya berkah Al-Quran. Dari awal saya dulu kenapa termotivasi menghafal, makanya motivasi itu bisa jadi walaupun sebaik-baik motivasi adalah karena Allah, namun bisa jadi motivasi-motivasi yang lain itu bisa mendorong dan mengarahkan kita sehingga kita mendapatkan motivasi yang lillah itu. Dulu ketika belajar mengaji, saya tuh di kampung itu selalu banyak orang yang mengejek, apalagi ngajinya di samping kampung ya, bukan di kampung sendiri, di kampung sebelah. Maka banyak mengejek, kamu itu tiap hari ngaji, emangnya nanti kamu mau makan kitab, mau makan kertas gitu kan. Oh udah, saya pokoknya cuek aja, terus berjalan. Dan alhamdulillah mereka semua yang dulu itu istilahnya mengejek, menghina, mencemooh, sekarang tidak berani lagi mengatakan hal seperti itu.
atau bahkan karena memang berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, ada yang pernah mengeluarkan statement, kalau ayahnya bukan seorang kiai, maka susah anaknya itu hafal Quran. Itu nancep di saya tuh. Ah, masa iya sih? Akhirnya alhamdulillah dalam proses menghafalnya saya itu otodidak. Walaupun toh kemudian bertemu dengan para guru, para kiai yang kemudian memberikan banyak motivasi kepada kita. Namun awal menghafalnya saya adalah otodidak dan di rumah sambil sekolah. Artinya tidak ada kata tidak mungkin. Semuanya itu mungkin asal kita mau. Jadi itulah, dan dalam perjalanannya apa yang kemudian saya angan-angankan, saya pikirkan, saya bayangkan ketika masa muda saya, alhamdulillah satu persatu menjadi kenyataan. Contoh sederhana, saya dulu pernah membayangkan bagaimana setelah lulus dari PTIQ ini bisa mengimami di masjid yang punya nama gitu ya. Alhamdulillah persis saya selesai S1 itu dilamar oleh 2 masjid besar. Pertama Al-Azhar di Kebayoran, dan saya juga dilamar oleh Masjid Agung Sunda Kelapa. Dan kalau melihat secara material Sunda Kelapa itu lebih besar. Namun setelah saya istikharah pinginnya sambil dua-duanya, tapi qadarullah nggak bisa, harus memilih salah satu, dan akhirnya saya memilih di Al-Azhar walaupun mungkin secara material itu adalah lebih kecil. Iya. Ya mungkin teman-teman tahu sendirilah bagaimana cerita yang kemudian sekarang menjadi imam di Sunda Kelapa, dan masih banyak cerita-cerita yang lain, dan itu semua adalah berkah Al-Quran. Jadi buat teman-teman semua, jangan berhenti untuk bermimpi dan jangan terhenti langkahnya karena mungkin ada pemikiran-pemikiran tentang sesuatu yang tidak rasional. Insya Allah kalau kita yakin dan kita tentukan niat kita mulai, insya Allah semuanya akan menjadi bisa, tidak ada yang tidak bisa. Bahkan semuanya insya Allah bisa dengan bismillahirrahmanirrahim. Saya pikir cukup, dan di bab 14 itu adalah salah satu contoh dari kurikulum yang mungkin bisa diterapkan di sekolah atau di lembaga tahfidz yang ustadzah atau ustadz miliki di tempatnya masing-masing. Terima kasih. Sekian dari saya karena memang banyak sekali yang sudah disampaikan oleh para pembedah, jadi saya pikir cukup, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi dan memberikan manfaat buat kita semua. Saya kembalikan lagi kepada Bung Rocky selaku moderator kita.